kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal pikiranmu, itulah yang menyertai engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berjumpa pada pagi hari ini dalam renungan HKBP Distrik 1 Tabaksel Sumbar. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai penuntun kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita satu hari ini, yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 18. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, molo dihosomi portibio dohamu, botohamu, naung jumolo au dihosomi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, kehidupan kita selalu diperhadapkan pada dua sisi. Terkadang kita akan merasakan sukacita, terkadang kita akan merasakan senang, gembira, dan terkadang kita juga akan menghadapi duka cita, sedih. Dan terkadang apa yang menjadi kehidupan kita mungkin akan baik-baik saja, akan aman-aman saja. Terkadang kita akan menerima hal yang buruk. Dan perlu kita ingat bahwa semuanya itu akan senantiasa menghiasi kehidupan kita secara silih berganti. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apabila kita melihat kehidupan ini, sering sekali kita marah ketika kita dicaci maki. Sering sekali kita marah ketika kita dihina, dan terkadang kita akan merasa melawan, bahkan akan membalasnya. Mungkin kita akan berprinsip, mata harus diganti dengan mata, gigi harus diganti dengan gigi, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, karena kita sudah diremehkan, harga diri kita sudah diinjak-injak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetapi berbeda dengan prinsip yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berkata, barang siapa menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dan prinsip yang diajarkan oleh Yesus Kristus justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Yesus selalu menekankan supaya kita mengasihi, bukan malah balas dendam. Bahkan Yesus mengatakan kepada kita, kasihilah saudara. Dan bahkan mengasihi saudara itu sudah biasa. Tetapi persoalannya, bagaimanakah kita mampu mengasihi musuh kita? Bagaimanakah kita mampu untuk berdamai dengan diri kita sendiri? Dan bagaimanakah kita mampu untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengasihi orang yang sudah melukai perasaan kita, mungkin inilah yang akan kita hidupi melalui firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Yesus menginginkan dari kita bukan hal yang biasa lagi, tetapi hal yang luar biasa yang terkadang kita sendiri tidak mampu untuk melakukannya, di luar dari batas logika berpikir kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan mengatakan, jikalau dunia sudah membencimu, ketahuilah bahwa aku telah lebih dahulu dibenci oleh dunia ini. Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus saja sudah mengalami yang sudah dialami oleh dunia ini. Apalagi kita sebagai pengikutnya. Ini adalah kenyataan yang tidak biasa kita hindari. Menjadi pengikut Yesus berarti kita harus siap dengan segala konsekuensi. Kita harus siap dengan segala kemungkinan terburuk. Bahkan kita harus siap, bahkan rela bila dunia sudah membenci dan juga menolak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam nas kita pada pagi hari ini menyatakan bahwa dunia telah lebih dahulu membenci Yesus daripada kita sendiri. Oleh karena itu, kita tidak perlu terkejut dan tidak perlu merasa heran bila selama kita dekat kepada Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan, banyak sekali tekanan. Bahkan kita akan dianiaya, kita akan dibenci, kita akan diintimidasi, kita akan dikucilkan, atau diberlakukan dengan tidak adil.
Bahkan itu akan kita terima selama kita menjadi pengikut Yesus di dunia ini. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan hal-hal yang baik kepada kita, tetapi hal-hal terburuk pun harus mampu kita hadapi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah merasa heran jika selama hidup kita di dunia ini kita akan mengalami berbagai tekanan dan juga diperlakukan dengan tidak adil di dalam kehidupan kita. Dan pada masa sekarang ini juga banyak orang yang sudah terjadi di dunia ini yang menganggap bahwa dengan menganiaya pengikut Kristus adalah perwujudan dari ibadah dan bakti mereka kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, mari kita buka dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 2 dikatakan, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Yesus mau mengatakan kepada kita lewat firman Tuhan pada saat ini, mengapa kita harus takut lagi ketika kita diperlakukan dengan tidak adil? Atau mengapa kita harus marah apabila kita dihina? Ingatlah, Yesus sudah terlebih dahulu merasakan apa yang kita rasakan sekarang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, haruskah kita sebagai orang yang percaya menjadi takut? Haruskah kita menjadi orang yang percaya harus gentar, harus tawar hati, dan kemudian menyerah untuk mencari aman, dan akhirnya kita menyangkal iman kita, dan akhirnya kita meninggalkan Yesus Kristus? Mari kembali kita membuka firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 10-12 dikatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari Yesus Kristus Sang Guru Agung. Mari kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk sabar, belajar untuk taat, belajar untuk setia, berani dan tulus, serta selalu berjuang hingga pada tujuan akhir hidup kita. Ingatlah bahwa iman kita tidak akan sia-sia jika kita tetap setia dan percaya kepada Yesus. Selamat kepada kita dan selamat merenungi firman Tuhan pada saat ini. Amin.